4 yang berjudul Sistem Sosial Masyarakat Minangkabau. Baiklah, kita masuk ke poin pertama, yaitu sistem kekerabatan matrilineal. Matrilineal adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berdasarkan garis keturunan ibu atau garis keturunan perempuan. Kata ini sering disamakan dengan matrikat atau matriki, meskipun pada dasarnya berbeda, tapi maknanya sama. Adapun material ini berasal dari dua kata Latin, yaitu mater yang berarti ibu dan linea yang berarti garis keturunan. Jadi material ini berarti mengikuti garis keturunan yang ditarik dari pihak ibu. Sementara itu matrikat yang berasal dari kata Yunani berasal dari dua kata juga, yaitu mater juga berarti ibu dan archen yang berarti memerintah. Jadi kalau digabungkan menjadi kekuasaan berada di tangan ibu atau pihak perempuan. Dalam adatnya Minangkabau, sistem matrilineal ini dipakai. Jadi pewaris harta pusaka, keturunan, suku, dan lain-lain sebagainya itu termasuk dalam perkawinan harus memakai sistem matrilineal, yaitu garis keturunan ibu. Jadi yang berhak menerima semuanya yaitu garis keturunan ibu, yaitu perempuan. Lawan dari kata matrilineal ini berarti patrilineal, yaitu garis keturunan ayah. Tapi kalau di Minangkabau patrilineal tidak dipakai karena dari sejak dulu Minangkabau memakai garis keturunan ibu, yaitu matrilineal. Baiklah, kita masuk poin yang kedua, ciri-ciri kekerabatan matrilineal Minangkabau. Asas sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau ini yang saya baca ada 5 ciri kekerabatan, yaitu garis keturunan dihitung menurut garis keturunan ibu, suku anak menurut suku ibu, sebagaimana dalam kata-kata Minangkabau, basuku kabake ibu, babangso kabake ayah, dawuh mencari suku, dakek mencari ibu, tabang basi timpu hingga cakam. Baiklah, yang ketiga, pusaka tinggi turun dari mamak ke kemanakan, pusaka rendah turun dari bapak kepada anak. Dalam hal ini terjadi jangka mbak untuk hak kuasa pada perempuan, hak memelihara kepada laki-laki. Dan keempatnya, tiap orang diharuskan kawin dengan orang luar suku, tidak boleh sesama suku, karena itu telah mendalam. Yang terakhir, perkawinan bersifat material lokal, yaitu pihak laki-laki datang mengunjungi atau tinggal di tempat pihak perempuan. Oke, poin yang terakhir yaitu susunan masyarakat Minangkabau. Susunan masyarakat Minangkabau ini dimulai dari Parut. Susunan masyarakat Minangkabau yang terkecil ini yaitu Parut. Jika di Indonesia diartikan menjadi Parut. Yang dimaksud dengan Parut di sini adalah suatu keluarga besar atau famili di mana semua anggota berasal dari satu Parut, yaitu satu anggota berasal dari keturunan ibu, yang dinamakan Saparut. Seluruh anggota dari Parut ini dihitung menurut garis keturunan ibu, sedangkan para suami dari anggota tersebut hanyalah sebagai tamu. Menurut istilah Minangkabau, para suami disebut orang Sumando. Orang Sumando bisa juga dinamakan orang datang, karena ia datang dan sebagai pendatang di rumah istrinya. Memang begitulah perkawinan yang bersifat material.
kedua susunan masyarakat Minangkabau ini yaitu Jurai. Apabila anggota-anggota Pari telah bertambah banyak dan berkembang biak, maka Pari itu akan membelah diri menjadi unit yang berdiri sendiri. Yang unit berdiri sendiri ini yang disebut dengan Jurai. Dan ada juga menyebut Tobo. Ia merupakan suatu kesatuan keluarga kecil atau sadakwa yang bahasa Indonesia sadakwa. Pimpinan dinamakan mama rumah dan sering juga disebut dengan tungganan. Dari hubungan yang sedemikian timbullah satu tata tertib mama Bakamanakan, yaitu Kemanakan Sapa Marita Mama, Kemanakan Seperta Mama, dan bersifat tanggung jawab dan membimbing mama membuat tanggung jawab yang besar terhadap kemenakannya sendiri. Baik, selanjutnya Tampuang. Di kumpulan dari semua anggota yang berasal dari Pari itu yang dinamakan Tampuang, yang sudah dijelaskan di atas, dan berdiri sebuah rumah gadang. Tetapi ada pula yang dihimpunkan di dalam beberapa buah rumah yang berdekatan letaknya. Himpunan ini yang disebut dengan kampung. Dalam bahasa Minangkabau, kampung sama artinya dengan kumpulan atau himpunan perkumpulan. Himpunan atau perkumpulan itu yang dimaksud sebuah organisasi. Sama dengan organisasi ya. Selanjutnya perkembangan Pari. Perkembangan Pari. Yang selanjutnya suku. Perkembangan dari Pari ini yang disebut dengan suku. Lama-kelamaan kampung ini ada kalanya kampung ini berjauhan letaknya disebabkan kesepian asing. Sekalipun hubungan antara kampung-kampung suku banyak, masih perkembangan dari kampung-kampung inilah yang disebut dengan suku. Jadi dalam Minangkabau suku ini ada 4, yaitu Bodicanago, Kotopia. Selanjutnya Nagari. Berlainan dengan Pari, kampung dan suku, maka Nagari adalah merupakan suatu masyarakat hukum. Nagari adalah gabungan dari beberapa buah suku, yaitu Bodicanago dan Kotopia. Jadi yang keempat suku ini tergabung menjadilah sebuah nagari yang ditempatinya sendiri. Yang selanjutnya yaitu kelarasan. Dalam logat bahasa Minang, perkataan laras disebut laret. Adapun arti laras ialah sebagai kita pakai sekarang ini juga. Selaras artinya seukuran atau seimbang. Diselaraskan artinya dipersamakan. Menurut pengertian adat, kelarasan berarti suatu sistem pemerintahan, yaitu suatu tata cara adat, peraturan yang turun-temurun yang diturunkan kepada kemenakan dari mama. Selanjutnya yaitu luha. Menurut Tambo dalam Minangkabau, arti luha yaitu lubuk. Di daerah Periangan itu adalah perkampungan masyarakat Minangkabau yang sangat kuat. Itulah yang disebut lubuk. Kemudian karena negerinya sudah sempit, mereka berpencar keluar untuk mencari daerah baru. Daerah yang disebut dengan luha itu yaitu luha tanah datar, luha agam, luha 50 kota. Yang tertua yaitu luha 50 kota. Selanjutnya yang terakhir adalah rantau. Rantau ini adalah meliputi daerah pesisir barat, karena dulunya masyarakat Minangkabau ini suka merantau. Jadi kalau ada laki-laki yang sudah bujang, diwajibkan untuk merantau.
Pesisir Barat, Pesisir Timur, Rokan, Siak, Kampar, Batanghari, dan Negeri Sembilan di Malaysia. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.